tinggikan, apa yang dimuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Apa suara saya cukup jelas? Kalau jelas, jempolnya. Oke. Jelas Pak Ferdi. Coba agak dikencengin dikit Pak. Oke, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu ku temukan wajah-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Di dalam hadirat-Mu Kau beriku sukacita. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu limpah atasku. Ku bersyukur buat Kau baik, ku mengasihi-Mu Allahku. Mari dari awal katakan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ku temukan wajah-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Di dalam hadirat-Mu Kau beriku sukacita. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu limpah atasku. Ku bersyukur sebab Kau baik, ku mengasihi-Mu Allahku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu limpah atasku. Ku bersyukur sebab Kau baik, ku mengasihi-Mu Allahku. Mari sekali lagi nyatakan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, setia-Mu limpah atasku. Ku bersyukur sebab Kau baik, ku mengasihi-Mu Allahku. Ku mengasihi-Mu Allahku. Sebab nama-Mu indah Tuhan, Kau layak disembah. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu. Yes, amen. Terangkat dalam hadirat, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta
sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hati kami Tuhan, dengarlah pujian dari hatiku. Yes, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindumu Tuhan, menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu, jiwaku merindu menyembah-Mu selalu. Amin. Di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian, dengarlah pujian dari hatiku. Amin. Ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Mari ada beberapa menit ke depan kita sembah Allah yang hidup. Engkau layak dirindukan, Engkau kekasih jiwa kami. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu. Haleluya. Berapa kaya nama Syedei. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segenap pujian syukur hanya bagi-Mu. Kau layak disembah. Ku cinta Kau Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Mari sekali lagi dari awal katakan, ku cinta Kau Yesus Tuhan. Kau kekasih
kasih jiwaku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan, amin. Kaulah nafas hidupku, Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Sekali lagi panggil namanya, Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Terpuji-puji namamu kekal selamanya. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Saya serahkan pada Ibu Liana. Terima kasih, dan saya sapa kembali teman-teman kita yang hari ini hadir. Shalom, selamat bergabung dan selamat kita akan diperbekali lagi, dilebihkan lagi takaran kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Saya langsung serahkan kepada Coach Bram Sui Ndun. Oke, jadi jangan salah tulis nama ya Bapak Ibu. Silakan Pak Coach. Baik. Ya, oke. Saya ganti ke laptop sebentar. Oke. Salah pencet. Oke. Ya. Recording in progress. Baik, Bu Liana bisa jadikan yang satu lagi, yang satu lagi. Yang satu lagi yang mana Pak? Yang Brahms Indonesia Bu Esther ya. Iya. Oke. Satu Coach Bram sudah saya jadikan co-host Pak. Yang satu lagi, yang satu saya pakai handphone. Oke, yang satu lagi atas nama Brahms. Oh, Bramswin. Oke. Oke. Ya, oke Pak. Sorry sebentar. Iya Pak, sudah Pak. Ya, terima kasih. Ya. Salam Bapak Ibu semuanya. Bisa dengar suara saya jelas? Bisa, Coach, jelas sekali. Terima kasih. Boleh tahu siapa yang baru pertama kali join?
Yang baru pertama kali join malam hari ini, boleh saya lihat? Atau semua sudah ikut dari sebelumnya ya? Baru tidak ada orang baru ya? Saya. Oh, Pak Hardianto ya, baru join malam ini ya? Ya, betul. Baik. Iya, jadi teman-teman yang baru bergabung, saya sudah ini pertemuan yang ketiga ya, Bu Liana, atau 4? Keempat. Pertemuan. Hah? Keempat kayaknya. Keempat, Coach. Keempat, Pastor. Keempat ya, wah. Ya. Dan saya sampaikan berseri, Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin tentu teman-teman yang mengikuti dengan konsisten setiap minggu pasti lebih menangkap banyak, lebih mendapatkan banyak ya, dan nyambung gitu ya, dibanding dengan teman-teman yang baru ikuti pertemuan hari ini atau mungkin baru yang minggu yang lalu. Saya nggak tahu kalau ada rekamannya, nanti silakan bisa diminta mungkin kalau memang bisa ya. Oke, saya lanjutkan apa yang saya sudah sampaikan di minggu sebelumnya ya, 3 minggu sebelumnya. Saya sedang meletakkan dasar kepemimpinan, bagaimana kita hidup dalam sebuah kehidupan yang extraordinary atau kehidupan yang melampaui yang biasa. Hal yang normal sekali bahwa setiap kita itu memiliki kehidupan yang extraordinary. Kenapa? Karena ini contohnya. Contohnya gini Bu Esther. Yang paling sederhana aja. Yohanes 10 ayat 10b. Bisa minta Ibu Esther, Bu Esther bisa bantu kita untuk dibacakan. Yohanes 10 ayat 10b. Baik. Yohanes 10 ayat 10b. Oke, Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, ya Coach. Sudah. Yesus berkata, aku datang supaya siapa mempunyai hidup? Supaya mereka. Mereka ya, jadi mereka ini sebetulnya gini, jadi Yesus itu ketika mati di atas kayu salib, dia memberikan hidupnya buat kita. Semua manusia, tapi yang tentu akan menerima hidup yang dia berikan itu adalah mereka yang meresponi. Gimana caranya? Yaitu mereka yang percaya, mereka yang bertobat, gitu kan? Mereka yang percaya, mereka bertobat, jadi anak Allah, menjadi manusia baru dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru telah datang. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebut new creation. Apanya yang baru, Pak, Ibu? Yang baru adalah rohnya. Roh yang tadi sudah mati dihidupkan kembali. Nah, ini yang dikatakan beroleh hidup. Mendapatkan kehidupan ilahi, ya. Kehidupan yang sesungguhnya atau zoe dalam bahasa Yunani-nya. Nah, ini yang extraordinary Bapak Ibu. Ini yang luar biasa atau melampaui yang biasa. Karena yang ordinary apa? Yang ordinary itu manusia berdosa hanya punya bios, tubuh jasmani, dan punya jiwa. Rohnya sudah mati. Tapi ketika kita percaya dan terima Yesus, kita punya roh yang hidup. Nah, inilah yang disebut dengan extraordinary, melampaui yang biasa, yang ordinary, yang umum, yang lazim. Dicatat dalam Yohanes 3 ayat 31 bahwa kita yang berasal dari atas itu di atas semuanya, bicara mengenai sebuah posisi rohani yang superior, yang extraordinary, yang melampaui yang biasa-biasa saja atau yang melampaui yang natural. Oke, ini saya tidak lagi bagikan.
Efesus 2 ayat 10 ini adalah sebuah ayat yang terus harus kita renungkan, karena ayat ini sedang berbicara mengenai alasan kenapa Pak Yosua ada di dunia ini. Kenapa Pak Yosua ada di planet ini ya. Hari ini saya posting sebuah video khotbah saya berdurasi 21 menit ya, mengenai jangan sia-siakan hidup Anda. Miris bahwa ada banyak orang baik, sehat, berumur panjang, tapi sekedar menjalani hidup pada umumnya dan tidak menjalani hidup sesuai dengan desain Tuhan atas dirinya sejak semula. Sayang, miris, menyedihkan sebetulnya. Nah, itulah sebetulnya hidup yang sia-sia. Ketika kita tidak selaraskan hidup kita dengan maksud Tuhan menjadikan kita. Kita ini buatan Allah, desain Allah. Kita didesain untuk sebuah tujuan di dalam Kristus. Ya, dan tujuan hidup kita di dalam Kristus adalah tujuan yang extraordinary. Yang melampaui atau mengatasi, yang melebihi kehidupan yang biasa-biasa atau kehidupan yang natural. Yaitu kepada sebuah kehidupan supranatural, kehidupan surgawi. Itulah kehidupan extraordinary, bukan kehidupan duniawi. Di Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab yang menjadi figur, menjadi profil, menjadi model dari orang-orang yang hidup secara extraordinary. Ya, salah satunya adalah Ishak, tercatat di dalam Kejadian pasal 26. Nanti saudara bisa baca secara lengkap. Petunjuk mengenai Ishak yang extraordinary itu saudara bisa baca khususnya di ayat 12, ayat 13, ayat 14 dari Kejadian pasal 26. Juga di Kejadian 26 ayat 16 dan Kejadian 26 ayat 28. Ya, ini bahasa Inggrisnya di Amplified Bible. Saya terjemahkan begini. Ishak atau pria itu menjadi great, berkualitas tinggi, bermutu tinggi, hebat, unggul. Itu maksud kata great. Kenapa? Karena dia memiliki karakter ilahi. Yang membuat kita great itu karakter ilahi. Yang membuat Pak Yosua itu great karena Pak Yosua punya karakter Kristus. Katakan amin. Ya. Dan dikatakan Ishak kemudian setiap saat atau kemudian ditambah-tambahkan dalam hidupnya kekayaan dan dia menjadi begitu sangat kaya, wealthy. Sehingga dia menjadi sosok yang dibedakan, diistimewakan, dan dihormati. Inilah arti kata distinguish. Ya. Inilah saudara satu model dari kehidupan yang extraordinary. Saudara mau nggak memiliki kehidupan seperti ini? Yang mau katakan Tuhan, aku mau Tuhan. Ya, ya karena ini hal yang normal, Bapak Ibu, hal yang wajar. Inilah ya gaya hidup atau postur kehidupan sejati dari orang-orang kerajaan, dari murid-murid Kristus, dari anak-anak Tuhan adalah seperti ini gitu. Inilah saudara kehidupan yang extraordinary. Amin. Amin. Nah, jadi Tuhan mau saudara setiap kita ya, setiap Bapak Ibu, Tuhan mau setiap kita, Ibu Yuni, ya kan, Pak Sabar Simatupang, ini TM50 nih Pak Wilson kayaknya ya, Pak Wilson Lau ya. Pak Wilson itu Pak. Belum ada namanya tuh. Ini berarti murid nih, murid True Metanoia, TM50. Lalu Bu Esther Harjani, ya kan? Bu Irianti, Bu Lina Gandhi, wah luar biasa ini hamba-hamba Tuhan yang haus dan lapar akan pengajaran ini. Nah, Tuhan mau saudara setiap kita itu great. Katakan amin. Amin. Karena inilah kehidupan yang extraordinary, great itu artinya kehidupan kita tuh ada keunggulan-keunggulan Kristus.
Ya, ketika kita membangun kehidupan kita di atas karakter Kristus, karena firman bilang begini, semua yang menyebut dirinya pengikut Kristus, mempercayai Kristus, murid Kristus, Kristen, wajib hidup sama seperti apa? Wajib hidup sama seperti Kristus. Ya, Kristus itu great. Jadi kalau kita hidup sama seperti Kristus, ya sama dengan great. Udah pasti hasilnya sama dong. Ya, puji Tuhan. Nah, seseorang yang great itu akan menarik dalam kehidupannya apa, saudara? Kelimpahan. Kelimpahan apa saja Bapak Ibu? Kelimpahan sukacita, damai sejahtera, happiness. Amin. Kebahagiaan. Kelimpahan apa lagi? Kelimpahan kesehatan, kebugaran, kesegaran. Oh, keren dong. Kan hati yang gembira. Orang yang great itu hatinya gembira. Amin. Iya kan? Ya, tetap ada masalah tapi hidupnya bersemangat. Tetap ada masalah tapi dia ngerti, dia tahu Tuhan pasti sanggup nolong. Tetap ada masalah, ada pergumulan hidup tapi dia tahu Tuhan nggak ninggalin. Tuhan pelihara hidupnya. Haleluya. Itulah yang membuat dia tetap bersemangat, segar, bugar. Haleluya. Amin. Amin. Orang yang punya kualitas keunggulan pasti menarik juga dalam hidupnya kelimpahan yang lain berupa keuangan. Saya nggak percaya, saudara, orang-orang unggul itu melarat. Itu saya nggak percaya. Ya. Kalau ada anak Tuhan yang melarat, sudah pasti dia melanggar prinsip-prinsip keunggulan. Pasti. Dia melanggar prinsip-prinsip keunggulan, pasti melarat hidupnya. Contoh apa? Nggak rajin, malas. Ya, itu melanggar prinsip keunggulan. Ya, nggak bakal mengalami kelimpahan secara keuangan. Betul nggak? Betul. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Mentor saya, Sandi Adalaja, saudara. Itu, saudara, dia bilang begini. Banyak orang terus-menerus berdoa, padahal jawaban doanya ada di depan pintu rumahnya. Loh, maksudnya apa? Aduh, kenapa sih kok nggak buka pintunya? Karena jawaban doa ada di depan pintu, kenapa lu terus minta? Paham nggak Bapak Ibu? Maksudnya apa? Maksudnya, Tidak mau bekerja. setelah kita berdoa, kita harus melakukan prinsip-prinsip sukses, prinsip-prinsip keunggulan. Contohnya, Bu Liana, Tuhan mau memberkati Bu Liana Wati, farmnya apa ya? Marbun ya kalau nggak salah ya. Ya. Kalau salah, ini nanti didenda sama Ibu. Benar ya? Baik. Nah, Ibu Liana, Tuhan bilang, I will bless you. Saya memberkati engkau dengan keuangan. Thanks Tuhan. Nah, lalu Ibu Liana tinggal duduk manis sambil nonton film kesukaan, lalu berharap tiba-tiba pintu diketok, lalu ada orang bilang, apakah ini benar rumah Ibu Liana? Oh, betul sekali, kamu nggak salah, betul sekali. Oh ya, ini ada kiriman dari surga berupa uang banyak sekali. Ya bisa juga, bisa. Ya, tetapi Tuhan bilang, Bu Liana, bantulah petani-petani peternak lebah madu. Nah, bantulah mereka. Oh gitu ya Tuhan. Ya, bantulah mereka. Gimana caranya Tuhan? Dah, ini ada koneksi, ada peluang. Silakan kamu manfaatkan. Kamu bantulah mereka, ya. Oh gitu. Bantunya gratis Tuhan. Ya udah bantu aja. Nah, setelah dia membantu, ternyata dari situlah Tuhan bisa memberkati secara keuangan. Kan gitu Bapak Ibu. Oke ya. Nah, saya nggak mau ngajar saudara melangit lalu lupa bumi gitu ya. Nah, ini dia. Sederhana sekali sebetulnya. Ya. Nah, ketika kita great, kemudian ya kita menarik dalam hidup kita, saudaraku, kelimpahan berupa kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keuangan, dan seterusnya, kan membuat hidup kita berbeda dong. Benar nggak Bu Yuni? Orang bisa lihat, ini something different loh dalam hidup Bu Yuni loh. Benar loh Tuhannya hidup loh. Benar loh dia punya Tuhan tuh hebat loh. Betul nggak Bu Yuni? Iya dong.
Iya kan? Nah, jadi saudara, Tuhan mau kita sukses. Kesuksesan itu sebetulnya jalan hidup kita. Katakan, jalan hidupku adalah sukses. Jalan hidup adalah sukses. Ya. Nah, tapi tergantung definisi sukses Anda apa dulu nih. Kalau definisi suksesmu bukan definisi sukses yang biblical, yang alkitabiah, ya mungkin Anda berpikir Anda belum sukses, ya. Kenapa? Karena sukses dalam ukuran banyak orang itu adalah ketika punya banyak rumah, punya banyak mobil, punya banyak. Ya, bisa juga, tapi itu bukan ukuran mutlak kesuksesan kerajaan Allah. Betul nggak, Pak Sabar? Ya, ukuran mutlak kesuksesan kerajaan Allah itu bukan itu. Yang pertama, kalau menurut saya, ukuran mutlak kesuksesan kerajaan itu adalah karakter Kristus. Ya, kalau kita ini buah pertobatan, buah kebaikannya kelihatan, buah kemurahan hatinya kelihatan, ya kan, buah ya kasih sayangnya kelihatan. Wah, itu kesuksesan sebetulnya. Betul nggak? Coba ya Pak Yosua, kalau Anda itu, Pak Yosua itu adalah orang yang punya buah kemurahan hati, suka nolong orang, suka bantu orang, murah senyum, ya ringan tangan membantu, bukan maksudnya ringan tangan itu suka memukul ya, ringan tangan suka membantu. Orang senang nggak sama Pak Yosua? Senang, Pak. Diberkati kan? Benar nggak? Luar biasa. Nah, orang yang dilayani, dikasihi dengan kemurahan hati yang luar biasa oleh Pak Yosua itu, ya, oleh orang yang menerimanya itu kira-kira hatinya gimana? Dia berterima kasih banget, betul nggak? Dia sangat berterima kasih, tetapi dia pingin apa? Dia juga pingin kalau bisa nabur sesuatu buat Pak Yosua, betul nggak? Nah, iya kan, itu udah hukumnya begitu, saudara. Kita dibaikin sama orang, kita tuh pingin berbuat baik, balik ke orang itu, betul nggak? Say terima kasih. Kita udah terima, kata Indonesia tuh bagus, menerima, terima, lalu kasih. Kita terima, kita beri lagi. Nah, itu sebetulnya definisi dari kata terima kasih. Indonesia tuh bagus kata terima kasihnya, ya. Jadi secara manusia yang hati nurani yang baik gitu ya. Kita bicara semua orang beragama lah. Kalau hati nuraninya baik, itu ya selalu pingin membalas kebaikan orang lain, betul nggak? Betul. Jadi kalau Pak Yosua itu selalu suka berbuat baik sama orang, nabur kasih, nabur kebaikan, nabur kemurahan hati, nabur perhatian, nabur pertolongan, Pak Yosua akan ada banyak orang mendoakan Bapak, dan itu berarti berkat Bapak tuh double porsi. Pasti Pak, itu tabur tuai Pak. Betul kan? Nah, ini contoh sederhana, ya. Saya kasih contoh sederhana, ya. Nah, jadi kesuksesan itu jalan hidup kita. Katakan, kesuksesan jalan hidup. Kesuksesan jalan hidup kita. Ya. Yosua 1 ayat 8 bilang gini, kalau kamu renungkan firman, memperkatakan firman, jalanmu selalu apa? Sukses. Berhasil, beruntung. Keren, tuh. Amin. Nah, itu Alkitabiah, saudara ya. Nah, tujuannya apa, Coach? Tujuannya adalah supaya kita membawa pengaruh Kristus. Ya. Tujuannya supaya kita membawa pengaruh kerajaan Allah. Itu tujuannya. Ya kan? Tujuannya supaya orang dapat melihat Kristus dalam hidup kita. Amin. Amin. Jelas nggak Bapak Ibu? Oke, ini saya memang mengulangi supaya Bapak Ibu lebih baik diulangi sedikit, Bapak Ibu lebih dapat gitu ya. Karena prinsip pembelajaran yang efektif itu adalah pengulangan, bukan penerusan, bukan. Diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi ya. Kalau gembala rasuli saya, Bapak rohani saya, kalau khotbah itu ya bertahun-tahun ya kayaknya kurang lebih sama gitu, bolak-balik gitu ya. Ya, tujuannya apa ya? Supaya kita ini betul-betul seperti domba bisa mama biak gitu.
Kalau terlalu banyak inputan baru, ya kita nggak sempat memama biak, ya nggak jadi. Ya, oke. Jadi kehendak Tuhan adalah supaya kita sukses, karena itu menyangkut reputasi Tuhan kita. Amin. Contohnya Yusuf loh, di Alkitab itu dia dikatakan sukses dan berhasil, sukses berlimpah-limpah, sukses dan makmur. Ternyata nggak terjadi dengan sendirinya karena saudara dia memiliki keunggulan. Great tadi. Apa keunggulan daripada Yusuf? Dia memiliki sikap yang manis. Manis sikapnya. Ya, saudara bisa baca nanti di Kejadian 39, ya. Nah, ini sudah saya bagikan, praktekkan ini sehari-hari ya. 5S Magic Attitude. Ya, selalu say hello sama orang dengan senyuman, smile, berikan salam hangat, salam sehati, salam kok suka lupa nih salam India nih, Hamas. Apalagi. Ya, salam sehati gitu ya. Orang suka, ini sederhana sekali. Ya, orang senang sekali saudara ada orang yang say hello gitu ya. Ada orang yang beri senyuman. Oh, senang sekali saudara. Ya, saudara senang kan ada orang beri say hello, hey apa kabar Ibu Linali. Wah, Ibu Linali yang tadi susah. Ya, oh ya, baik. Wah, lihat lagi orangnya senyum. Wah, Ibu Lina tadi udah mukanya merembut karena banyak pikiran. Senyum juga. Bisa kasih senyum. Walaupun terpaksa masih bisa senyum. Apalagi orang ini bilang, pakai jabat tangan lagi. Wah, Ibu Lina tambah semangat. Lalu dia tanya, gimana kabar Bu Lina kesehatannya? Ya, hari ini saya agak sedikit kurang bersemangat, agak sakit sedikit, flu sedikit. Tapi teman yang berikan say hello itu, sapaan itu bilang gini, tenang Bu Lina. Ya, Ibu Lina, udahlah, tetap semangat, tetap hati gembira ya Bu Lina ya. Karena hati gembira adalah obat yang manjur. Ya, Ibu Lina nggak perlu susah-susah Bu Lina. Ada Tuhan Yesus menolong Ibu Lina. Wah, Ibu Lina tadinya saudara pikirannya banyak, sedih anaknya mungkin cucunya lagi sakit. Sekarang semangat, sukacita lagi, tidur nyenyak. Nah, ini gara-gara apa? Tadi teman yang 5S Magic Attitude, sikap ya, menyatakan 5 sikap yang sangat menarik ya. Say hello, smile, shake hand, so good and success. Oke, dipraktekkan ya. Nah, ini yang saya belum jelasin minggu lalu. Nah, saya jelasin sedikit di sini poinnya ya. Bagaimana saudara kita memberikan service yang excellent, pelayanan yang unggul. Kita perlu punya sebuah attitude dalam hal pelayanan. Ya, di bidang apa saja. Pak, Bapak, Ibu bekerja di pabrik, itu juga servis, pelayanan. Bapak, Ibu kerja di hotel, itu servis. Bapak, Ibu kerja di bank, itu juga servis. Bapak, Ibu kerja di bidang apa saja sebagai guru, ya dokter apalagi ya kan, itu semua servis. Ya, apapun yang Bapak Ibu kerjakan itu adalah pelayanan. Oke? Nah, saudara, bagaimana pelayanan yang excellent? Pelayanan yang unggul, pelayanan yang extraordinary dari orang-orang yang extraordinary. Ya, orang-orang yang extraordinary seperti Pak Tupak, ya, orang-orang yang extraordinary seperti Pak Sandi, ya. Orang-orang yang extraordinary seperti Pak Andre, ya, akan memberikan servis juga yang extraordinary. Siap nggak Bapak Ibu? Berikan servis yang extraordinary. Ya. Nah, gimana caranya memberikan servis yang extraordinary? Yaitu lakukan tips-tips berikut ini. Ya, servis yang unggul, servis yang extraordinary dari orang-orang extraordinary. Yang pertama adalah servanthood yang unggul ya. Servanthood itu apa? Keunggulan dari kehambaan, kehambaan yang unggul, servanthood. Kehambaan. Nah, kita perlu punya sikap kehambaan dulu.
sikap kehambahan itu apa? Melayani. Ya. Melayani dengan kerendahan hati. Ya. Melayani dengan penuh hormat kepada orang yang dilayani. Melayani dengan penuh kasih kepada orang yang dilayani. Wah, punya ini saja sudah berasa tuh sama orang yang dilayani, betul kan? Orang yang dilayani itu udah berasa betul-betul ini sebuah pelayanan yang keren banget. Pelayanan yang memuaskan. Ya, kenapa? Karena udah melayani dari hati, itu bisa dirasakan. Ya kan? Kedua, apalagi extra 1% atau extra mile. Ya, sebuah pelayanan yang extraordinary, yang melampaui yang biasa dari orang-orang yang extraordinary adalah extra mile. Lakukan melampaui 1%. Nah, extra mile itu saudara artinya saudara berikan lebih. Misalnya nih Pak Yosua, Bapak kerja di satu perusahaan, target penjualan buat Bapak bulan ini misalnya 1 juta Pak. Bapak akan bekerja keras secara kreatif, rajin, bukan untuk sekedar mendapat 1 juta, apalagi di bawah 1 juta. Tapi target Bapak adalah melampaui 1 juta. Nah, itu namanya ekstra 1%-nya. Ya. Nah, kalau kita, saudara, suka memberi ekstra 1%-nya, extra mile, melakukan lebih daripada yang diharapkan, itu adalah sebuah pelayanan yang extraordinary. Wow, katakan wow. Siap ya? Oke. Yang ketiga, readiness. Readiness itu apa? Yaitu selalu tersedia, selalu siap. Selalu siap untuk melayani. Ya. Saudara punya pengalaman mungkin di restoran, waktu saudara datang, semuanya belum siap, padahalnya udah jam buka gitu. Saudara sudah pesan, 15 menit belum datang-datang, 30 menit belum datang-datang, udah ngamuk saudara. Waduh, lama banget. Oh, belum tersedia rupanya. Nah, sebuah pelayanan unggul itu adalah selalu apa? Tersedia. Oke. Yang berikut, VIP. Perlakukan orang sebagai raja. Itu di dalam prinsip bisnis ya. Pelanggan adalah apa? Raja. Perlakukan orang secara istimewa. Hormati pelanggan. Ya, sempat freeze ya. Ketika kita memperlakukan orang VIP, wah ini orang penting. Siapapun yang datang belanja pakai sendal, pakai sepatu, nggak pakai sendal gitu ya. Udah mandi, belum mandi, udah sisiran, belum. Kita perlakukan dia istimewa atau kita menunjukkan sikap hormat. Itu kita udah menyentuh loh bagian ego daripada customer kita. Dan kalau kita ada menyentuh bagian egonya, wah keren. Ya. Ego manusia itu adalah inti sebetulnya daripada jiwa manusia itu di egonya. Artinya begini yang saya maksud. Yang mendrive, yang menggerakkan orang ya sehingga dia bersikap, berperilaku dan berkebiasaan tertentu. Itu datang dari mana? Dari egonya, betul nggak? Ketika saudara bisa nyentuh egonya, misalnya, wah, saudara perlakukan dia dengan terhormat, dia merasa, gue nih sebetulnya orang biasa aja ya, tapi si pelayan ini memperlakukan saya begitu baik ya. Tersentuh sisi emosinya gitu ya. Dia merasa terapresiasi, tersentuh perasaan harga dirinya, keberhargaan dirinya itu diagungkan begitu. Oh, dia suka sekali. Ya itu semua kita suka. Betul nggak? Ya. Coba aja saudara bilang gini,
kasih komentar, Coach Bram kayaknya jelek amat yang ngajarnya Coach ya. Beberapa dari saudara kasih komentar begitu. Wah, saya akan bilang Mbak Puliana, Bu, minta maaf ya, minggu depan nggak lagi ya, Bu. Kenapa? Ego saya terganggu. Pertama, saya merasa udah rusak banget, saya dirusakkan, gambar diri saya itu dirusakkan banget. Saya merasa buruk dengan diri saya bahwa untuk audiens ini, untuk partisipan ini, saya itu nggak dianggap, saya nggak dihargai, saya nggak bisa ngajar dengan baik. Ngerti nggak Bapak Ibu? Lihat ya. Nah, ketika saudara memperlakukan orang lain VIP, orang suka. Mungkin saudara tanya, Coach kan sambil ngajar kenapa mesti nyebut nama kami satu-satu ya? Ada yang kelewatan. Mungkin ada yang nunggu. Kok Coach nggak sebut nama saya sih? Kok hanya sebut nama dia? Bapak Ibu, ini hal yang istimewa. Saya memperlakukan Bapak Ibu sebagai VIP. Sehingga saya menyebut nama Bapak Ibu. Ya. Walaupun nggak bisa semua, kalau semuanya nanti habis waktu saya nyebut satu-satu 50-an nama ya. Oke, tapi beberapa paling tidak saudara tahu bahwa oh ya, Coach sentuh kita secara personal ya. He care of us. Nah, itu penting. Ini saya kasih contoh tentang service. Karena yang saya lakukan sekarang adalah service. Dan saya memastikan, saya bilang, wah, saya sangat puas loh, saya sangat terpuaskan loh oleh pelayanan dari Coach Bram. Ya. Nah ini, jadi pelayanan apapun yang kita lakukan buat orang, pastikan kita melakukan dengan attitude ini, sikap orang. Ya. Kemudian apa yang berikut? Integritas. Sebuah pelayanan extraordinary itu berintegritas. Tanpa integritas, integritas. Contohnya begini ya, saudara menjual barang ya, barangnya itu sebetulnya KW1. Tapi saudara yakinkan si calon pembeli ini original. Padahalnya KW, tapi saudara bilang original. Ini asli loh. Nah, saya nanya pada Bu Liana, madunya asli enggak? Wah, Ibu Liana ditantang integritasnya. Langsung dia kasih saya apa? Dia kasih saya tutorial bagaimana cara menguji apakah madu itu asli atau tidak. Wah, ini keren nih. Berarti Ibu Liana sudah ngerti bahwa integritas itu penting. Karena sekali misalnya nih, ternyata madu yang saya beli dari Ibu Liana itu nggak asli, Ibu Liana ngerti, waduh di balik Coach Bram ini ada ribuan orang loh. Kalau, dengar baik, ini prinsip bisnis yang berhasil. Kalau Coach Bram hanya ngomong ke 2-3 orang, 5 orang saja bahwa, hey madu Ibu Liana itu ternyata palsu, maka ribuan orang bisa dengar loh, bisa dapat informasi yang sama. Berarti apa? Bisnisnya bakal tutup. Ngerti nggak? Jadi dalam sebuah pelayanan, apapun pelayanan yang Bapak Ibu berikan, ya integritas itu adalah hal yang harus kita bela-belain. Gitu. Karena kita rela rugi, nggak apa-apa, demi integritas. Ya, kalau memang barang yang kita kasih itu ternyata rusak, kita bisa bilang, ya ini sih asli ya, tapi kalau memang rusak ya oke, kamu boleh kembalikan. Wah, itu value-nya mahal loh. Anda rugi mungkin karena orang sudah membeli tapi kembalikan duit, Anda kembalikan duit. Tapi keuntungan kemudiannya jauh lebih besar daripada karena Anda nggak mau rugi dengan sekian rupiah, Anda rugi lebih banyak. Ya kan? Jadi ini integritas. Haleluya. Sampai sini sudah diberkati? Bermanfaat buat Bapak Ibu apa yang saya bagikan? Boleh acungi jempolnya kalau bermanfaat. Amin. Boleh diperlihatkan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oke, boleh saya lanjutkan? Nah, kemudian yang berikut adalah
customer perspective. Perspektif dari pihak pelanggan. Mari kita memperhatikan juga, nih pelanggan sebetulnya maunya apa sih, seleranya apa gitu ya. Ya, jadi kita perlu belajar untuk memahami pelanggan kita dari sisi pelanggan kita. Ya. Ini membuat kita ini win-win lah, menang-menang dengan pelanggan kita ya. Ada orang yang pelanggan yang tawar-tawar terus, wah kita marah. Lu kalau nggak mau ya udah nggak usah, ngapain ya tawar-tawar terus. Nah bisa juga, tapi begini, mungkin kalau kita dalam perspektif customer, dia tawar karena memang orangnya lagi ya ngalamin kesulitan keuangan. Coba tempatkan diri kita di perspektifnya customer, di posisinya customer, betul nggak? Kalau kita adalah dia, mungkin kita juga nawar mungkin. Atau kenapa sih lu banyak nanya sih? Ya mungkin dia pernah dikecewakan, dia pernah ditipu orang, sehingga kali ini dia nggak mau sekedar beli, dia perlu lebih teliti sebelum membeli. Jadi dia tanyanya banyak. Ya layanilah, nggak usah marah-marah sama dia. Posisikan diri kita dalam sisi si customer. Nah, maka kita akan memberikan layanan yang apa? Extraordinary. Ya. Dan yang terakhir, E-nya adalah evaluation and be excellent. Dievaluasi, apakah pelayanan saya sudah baik atau belum, memuaskan atau tidak, ya. Dan kemudian jadilah unggul. Ya, ini adalah tips-tips bagaimana Anda dapat memberikan pelayanan yang extraordinary. Katakan saya extraordinary man. Saya orang yang extraordinary. Katakan. Saya orang extraordinary man. Ya, saya orang yang extraordinary, atau ya kalau saudara mau pakai bahasa Indonesia, saya orang yang luar biasa. Ya. Karena saya orang yang luar biasa, saya harus mempunyai pelayanan yang juga luar biasa. Yang extraordinary. Masa iya sih orang luar biasa, pelayanannya biasa-biasa? Nggak mungkin, nggak cocok dong. Itu namanya tidak matching. Tidak cocok. Loh ya, orang extraordinary pasti yang dia berikan ya extraordinary. Betul nggak? Betul. Iya dong. Logis ya. Oke. Silakan Pak Yesua baca dengan keras statement ini. Cara orang memperlakukan kita dan apa yang kita alami dalam kehidupan seringkali adalah refleksi dari sikap kita. Oke. Berarti saudara, perhatikan ya. Kalau orang memperlakukan kita dengan buruk, jangan cepat-cepat reaktif. Ya, kenapa? Bentar ya, saudara, saya pakai ini dulu. Jangan cepat reaktif, bisa dengar ya? Oke. Kenapa? Bisa jadi cara orang memperlakukan kita itu sebetulnya adalah cerminan dari cara kita memperlakukan orang lain. Ya, jadi jangan cepat-cepat hakimi, nyalain, ya reaktif. Bisa jadi Tuhan hanya memperlihatkan itu loh sebetulnya kamu. Jadi yang kita lihat di cermin ini seperti anjing ini. Dia lihat dirinya di cermin, dia gonggong, marah. Dia pikir, nih ya, kurang aja nih anjing di depan gue nih. Galak juga lu ya. Lu pikir hanya lu aja yang galak. Gue juga bisa lebih galak tau. Lalu dia gonggong lagi. Waduh, di dalam cerminnya tambah ya juga menggonggong. Kan sama yang dia, lu kok lu lebih reaktif? Lu semakin galak, nah lu dia lebih galak lagi. Ternyata yang dilihat dirinya sendiri. Ya, attitude is everything. Sikap itu segala-galanya. Jadi mari kita merubah sikap kita dan kita dapat merubah kehidupan kita. Ini sebuah permainan angka-angka namanya cocokologi.
Ya, dicocok-cocokkan, ilmu mencocokkan. Ya, A sama dengan 1 misalnya, B sama dengan 2, C sama dengan 3 ya. Lalu saudara angka dan abjadnya di matching. Oh, ternyata dari kata attitude ya dijumlah ini. Wah, kok bisa ya 100? Ya, lalu diambil kesimpulan. Wah, yang membuat sebuah kehidupan dan pekerjaan kita itu menjadi 100% adalah sikap kita. Wow. Jadi, yuk mari kita kembangkan sikap yang extraordinary ya. Oke, nah saya lebih perdalam saudara malam hari ini dengan prinsip-prinsip ini. Ishak ya itu menjadi great, wealthy dan distinguished. Ya, ingat ya Kejadian 26 ayat 12, 13, 14. Kenapa? Karena Ishak itu melakukan beberapa prinsip. Ya, beberapa prinsip sukses. Ingat pernyataan tadi, sukses itu adalah jalan hidupku. Ya, perjalananku adalah perjalanan sukses. Nah, tapi sukses tidak terjadi dengan sendirinya. Ada prinsip-prinsip yang harus kita hidupi. Apa prinsip yang harus kita hidupi? Saudara lihat di sini ada beberapa ya kata kunci, yaitu ginosko, PDF. Apa itu nanti saya jelaskan. Faith, iman. Kemudian attitude dan integrity. Nah, saudara sudah banyak saya bahas mengenai sikap dan integritas ya. Sudah ya. Oke. Lalu investment, investasi. Semuanya berpusatkan Kristus karena keunggulan kita itu ada di dalam Kristus. Ya, ketika kita mengenal Kristus dan membangun karakter Kristus, kita bertumbuh kepada kedewasaan penuh dalam Kristus, keserupaan Kristus, itulah keunggulan kita. Orang Ambon bilang seng ada duanya. Ini sudah segala seng ada yang lawang, gitu kan? Tidak ada yang dapat melawan, ya. Oke, attitude integrity sudah saya bagikan. Saya malam ini menyinggung bagian ini, ginosko PDF. Ya, ginosko PDF. Nah, saudara, kalau saudara baca di Kejadian pasal 26, saya harap nanti saudara jadikan Kejadian 26 ini sebagai renungan saudara. Ya, saya itu udah nggak tahu yang beberapa kali. Waduh, berulang-ulang saya ini pelajari Kejadian 26, bahkan khotbah dari Kejadian 26, ngajar dari Kejadian 26, saudara. Karena ini memang powerful sekali, saudara. Kita dapat pelajari prinsip-prinsip sukses, prinsip-prinsip to be great di Kejadian 26. Kalau saudara baca di ayat 1, ayat 2, maka saudara dicatat di situ ada kelaparan. Sehingga Ishak itu dan Ribka sepakat mereka mau tinggal di Mesir. Tiba-tiba, saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Lalu Tuhan ngomong sama Ishak, Tuhan berfirman, Ishak, jangan pergi ke Mesir. Diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya, lalu Tuhan bilang, aku udah berikan janji kepada ayahmu bahwa ayahmu diberkati. Anak cucunya diberkati. Semua keturunan Abraham ayahmu diberkati. Jadi kamu itu sudah dapat jaminan berkatku. Tapi ini yang harus kamu lakukan. Kamu mesti tinggal di Gerar. Lalu di ayat 6 dicatat, tinggallah Ishak di Gerar. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, saudara, ini bagian penting, saudara. Kalau saudara mau kehidupan yang extraordinary, maka saudara perlu belajar membangun koneksi aktif dengan Sang Extraordinary. Sang Extraordinary itu adalah Tuhan, betul nggak? Iya, kita harus terhubung secara aktif dengan Sang Extraordinary.
Saya sebut sebagai ginosko PDF. Apa itu ginosko PDF? Kata ginosko dari bahasa Yunani. Ginosko itu, saudara, artinya apa? Mengenal. Ya, kata ginosko itu artinya mengenal. Nah, tapi kata ginosko, saudara, di bahasa Yunani ini bukanlah sebuah pengertian mengenal pada umumnya. Kalau mengenal pada umumnya itu kan berarti, ya misalnya sekarang saya baru tahu Pak Yosua. Tapi waktu orang nanya, Pak, kenal nggak Pak Yosua? Oh, oke, saya kenal Pak Yosua. Nah, yang dimaksud mengenal di sini sebetulnya baru sebatas apa? Pengetahuan. Sedikit aja, betul nggak? Belum tahu banyak sebetulnya. Ya, kata mengenal dalam bahasa Yunani yang disebut ginosko itu adalah sebuah pengenalan pribadi. Sebuah pengenalan pribadi yang bukan sekedar pertemanan, bukan. Tetapi ini adalah hubungan pribadi antar suami istri atau keintiman suami istri. Itulah arti kata ginosko. Konsep ginosko itu adalah, saudara, keintiman suami dan istri. Paham Bapak Ibu? Oke, ya, yang sudah menikah sangat paham maksudnya. Ya, jangan pura-pura tidak paham. Nah, berarti saudara di level inilah Tuhan mau, kalau kita mau jadi extraordinary, Bapak Ibu, maka kita harus membangun keintiman dengan Allah, keintiman dengan Tuhan, dengan Bapa kita. Mungkin saudara ada yang mau menyebutnya Yahweh Elohim, ya nggak apa-apa. Ada yang bilang, aku kurang enak pakai nama Allah, ya nggak apa-apa. Tapi saudara yang menggunakan nama Allah, itu juga iman saudara, ya. Nah, bangun keintiman dengan Tuhan melalui apa? Yaitu melalui ginosko PDF. Apa itu PDF? P-nya adalah pujian, ya. D-nya adalah doa. F-nya adalah firman. Nah, berbahagialah Pak Wilson Lao dan Ibu Liana yang sekarang lagi mengikuti kelas True Metanoia. Ya, di kelas ini mereka akan diajar bagaimana membangun ginosko, khususnya ginosko firman. Wah, keren. Ginosko firman itu Pak Yosua itu ada 3, ya. Firman dalam bahasa Yunani itu, kalau bahasa Indonesia kan firman, ya. Kalau di dalam bahasa Yunani ya kata firman itu ada 3 bentuk. Firman yang pertama adalah firman yang tertulis. Perkataan Tuhan yang tertulis yang disebut graphae dalam bahasa Yunaninya. Ya, lalu yang kedua, firman yang hidup. Ya, firman yang hidup. Itu bahasa Yunaninya logos. Lalu yang ketiga adalah firman yang diucapkan oleh Kristus, Sang Logos itu disebut rhaima dalam bahasa Yunani. Nah, murid-murid akan dilatih gimana caranya ginosko dengan firman, yaitu ginosko dengan graphae, ginosko dengan logos, dan ginosko dengan rhaima. Wah, keren. Nah, inilah kunci, saudara, merenungkan firman. Jadi kalau merenungkan firman itu melibatkan 3 hal, graphae, logos, dan rhaima. Mazmur 1 ayat 3. Maka apa saja yang kita perbuat berhasil dahsyat. Haleluya. Ya. Oke. Tapi saudara, saya nggak ngajarin saudara malam ini ya. Itu kelas sesinya panjang, saudara. Nanti ikuti saja kelasnya. Nah, jadi saudara, kunci untuk extraordinary adalah saudara harus secara aktif membangun gaya hidup keintiman dengan Tuhan. Yaitu melalui ginosko PDF, pujian, doa, dan firman. Nah, saudara kalau lihat di sini ya, gambar ini, ilustrasi ini lucu ya. Orang ini bilang, Dear God, how come I can never hear your voice? Tuhan, kenapa sih aku nggak bisa dengar suaramu? Padahal Tuhan tuh sering berbicara, ini mewakili Tuhan lagi bicara nih lewat speaker ini nih. Tapi dia nggak dengar, kenapa? Dia asik mendengar gadgetnya. Tuhan nggak bicara lewat gadgetnya, Tuhan bicara lewat speaker ini. Karena dia lagi pakai earphone, headset, yang terhubung dengan gadgetnya, Tuhan bicara dia nggak dengar, yang dia dengar adalah suara dari gadgetnya sendiri. Keren ya ilustrasi ini. Ya, jadi saudara,
Mari kita bangun keintiman dengan Tuhan supaya sama seperti Ishak, kita itu bisa dengar Tuhan berfirman. Saya punya kelas khusus namanya Ginosko Worshiper. Menjadi penyembah yang intim. Di situ murid-murid dilatih bagaimana cara mengenal suara Tuhan baru mendengar suara Tuhan. Karena problem kita bukan soal mendengar, kita semua ini sering mendengar suara Tuhan sebetulnya. Hanya kita ini belum mampu mengenali ini suara Tuhan atau hantu atau suaraku sendiri. Jadi saudara dilatih bagaimana bisa mengenal suara Tuhan. Ya, dahsyat. Kalau saudara sudah terbiasa mendengar suara Tuhan, powerful, itu dimensi extraordinary. Dimensi extraordinary, banget. Ya, Tuhan itu ya menyiapkan kita tuh banyak hal keren banget, hebat. Tapi sayangnya kita tuh ya nggak dengar-dengaran suara Tuhan. Contoh ya, Bapak Ibu ya, saya kasih contoh sederhana. Satu pagi ketika kita lagi berdoa nih, waktu itu saya sama istri sama anak kami baru balik dari Australia, kami sempat jadi misionari, lalu kami balik dan tinggal di BSD City waktu itu. Nah, ya saya memang hidup sepenuhnya dari pelayanan pada waktu itu, dan saya harus beriman besok duitnya dari mana saya nggak tahu, gitu kan. Saya nggak bekerja secara ekonomi. Gitu. Pada waktu kami lagi berdoa pagi bertiga, waktu itu anak saya masih 1 ya. Lalu Tuhan tiba-tiba bicara gini, satu nama orang, lalu Tuhan bilang hubungi. Oke. Awalnya saudara saya hubungi. Pagi itu saya habis doa, saya hubungi. Waktu saya hubungi, orang itu bilang ini, "Hey, Pastor Bram, waduh senang sekali Anda bisa nelpon saya. Saya lagi ingat Anda, dan saya kok merasa Tuhan mau saya memberkati Anda dengan sejumlah uang, tapi saya itu kehilangan nomor Anda. Kok Anda tuh bisa nelpon saya gitu loh?" Ya, saya bilang ya, saya nelpon hanya say hello, ya nggak ada maksud lain, karena saya juga nggak ngerti kenapa Tuhan suruh saya say hello gitu aja. Dan ya ternyata sebuah ketaatan sederhana karena dengar-dengaran suara Tuhan itu ya membuat saya terkoneksi dengan sistem distribusi ilahi, di mana Tuhan lagi mendistribusi, mensuplai satu kebutuhan saya melalui pihak ini gitu. Ya itu sederhana, saya punya contoh yang banyak sekali. Ya. Nah, jadi ini dulu kuncinya ya, bangun keintiman dengan Tuhan melalui PDF pujian, doa, dan firman ya. Nah, hal yang kedua, bagaimana saudara bisa menjalani hidup yang extraordinary. Hidup yang melampaui yang biasa-biasa saja. Yaitu pastikan saudara, ini integritas lagi nih. Pastikan saudara altar hatimu bersih, benar. Ya. Nuh menaruh korban di atas mezbah, dan dia memberikan persembahan pada Tuhan berupa korban bakaran. Dan dicatat di dalam Kejadian, Tuhan mencium harumnya persembahan dari Nuh, dan Tuhan memberkati. Bumi diberkati. Bumi tidak lagi dikutuk. Bumi diberkati gara-gara persembahan Nuh yang berbau harum di penciumannya Tuhan. Nah, mezbah ini saya gambarkan seperti hati kita. Mari kita menaruh persembahan yang terbaik, tetapi yang pastikan bahwa kita juga menaruh persembahan itu di altar hati kita atau mezbah hati kita yang baik. Ya. Mezbah hati kita yang berkenan pada Tuhan. Tidak ada kepahitan, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada ketersinggungan, kekecewaan, penolakan. Hal-hal begitu sudahlah. Apalagi hari-hari begini Bapak Ibu ya, waktu Tuhan sudah singkat, nggak ada waktu Bapak Ibu untuk mikirin apa kata orang, simpan kemarahan, dendam, sebentar-sebentar tersinggung, kecewa gitu. Ya, saya harap saudara bisa dengerin
khotbah singkat saya di YouTube ya. Jangan sia-siakan hidup Anda, itu judul khotbah. Download aja, download baru dengerin lagi. Nah, ini ada ceritanya di Kejadian 26 ini, Ishak ini kan sempat bohong sama Abimelek. Dia bilang Ribka itu saudaranya gitu kan. Saudari perempuannya, bohong dia. Nah, si Abimelek udah jatuh cinta sama Ribka, dia udah kangen, lalu dia datang mau jenguk, mau lihat Ribka. Dari kejauhan dia lihat kok ya rumah-rumah pada zaman dulu kan bukan sama kayak kita sekarang gitu kan. Dia lihat, loh kok ini lagi bercumbu-cumbuan, ini bukan kakak adik dong, ini suami istri. Kamu ketahuan berbohong lagi. Nah, oke, jadi saudara penting sekali untuk kita ini ngaku. Kalau ada salah, yuk kita akui pada Tuhan. Kalau itu pada orang lain, kita akui, saudara. Supaya hati nurani kita bersih. Amin. Amin. Altar hati kita bersih, saudara. Karena kalau hati nurani kita kotor, kita nggak bisa bergerak secara supranatural. Ada ganjelannya, ada hal-hal yang menghalangi Tuhan bekerja lewat hidup kita. Amin. Amin. Dan kita juga harus bisa mengatasi keangkuhan ego kita. Ya. Karena ego ini kalau nggak bisa diatasi, ego ini musuh terbesar kita. Ya. Saya mau bilang gini ya, musuh terbesar Pak Yosua itu bukan iblis. Karena iblis sebetulnya sudah dikalahkan, Pak. Ya. Yang belum apanya? Ego. Ego ini kan Emosinya. urusan kita sehari-hari loh, Pak. Ya. Urusan saya sehari-hari ya ego. Betul. Ya kan? Jadi kalau kita nggak bisa mengatasi ego kita, ini jadi musuh besar. Ya. Ini yang membuat banyak orang, saudara, tidak menikmati berkat tanah perjanjian karena egonya berkuasa. Ya. Ini yang membuat banyak orang, saudara, kepemimpinannya buruk, kepemimpinannya rusak. Kenapa? Karena egonya bermasalah. Betul. Egonya rusak. Maka Ya. perlu dulu perbaiki egonya. Itulah sebabnya teman-teman kalau sempat nanti ikut kelas saya, judulnya Ego Reconstruct, yaitu merekonstruksi ego. Wah, ego perlu direkonstruksi. Kalau ego nggak direkonstruksi, udahlah, jangan harap kita bertumbuh kepada kedewasaan penuh di dalam Kristus atau imago Dei, serupa dengan gambar Kristus. Jangan harap, karena egonya masih bermasalah. Egonya perlu direkonstruksi dulu. Ya. Ya. Nah, itu prinsip yang kedua. Yang ketiga adalah action. Dikatakan di Kejadian 26, maka menaburlah Ishak. Iya kan? Maka menaburlah Ishak, maka dalam tahun itu juga dia apa? Mendapatkan hasil. Iya, dia menuai, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Betul Ibu Dahlia, karena ia diberkati Tuhan. Amin. Yes. Nah, inilah yang saya sebut sebagai extraordinary, Pak Yosua. Kenapa? Betul. Yang lain nabur tapi nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena nggak diberkati Tuhan. Ya. Jadi ini yang saya bilang, kalau anak Tuhan bekerja atau anak Tuhan melakukan ini dan itu kok nggak berhasil, mungkin ada yang perlu dikoreksi, Pak, Ibu. Betul. Karena kita ini sebetulnya hidup dalam berkat. Kenapa kok ada yang kok hidup seperti di tanah gersang, tanah terkutuk? Kenapa? Why? Ada yang perlu dikoreksi. Ya. Apakah yang tadi di pertama tidak membangun keintiman dengan Tuhan sehingga tidak dengar-dengaran suara Tuhan, tidak ikut tuntunan Tuhan? Ya. Pak Yosua, pertanyaan saya. Kalau seandainya Ishak tetap ngotot pergi ke Mesir, pertanyaan saya, apakah Tuhan menyertai dan memberkati dia? Tidak akan. Loh, bukankah Tuhan itu sudah bilang bahwa Tuhan itu juga memberkati keturunan Abraham? Tapi begini, Pak Pastor, karena Tuhan mengarahkan dia ke utara, kalau dia ke selatan nggak mungkin. Harus mengikuti jalan Tuhan. Oke, baik. Berarti kalau Ishak pergi ke Mesir,
Mungkin saja dia berhasil secara materi, Pak. Mungkin. Di situ airnya ada banyak berlimpah, Sungai Nil, Pak. Ya kan? Mungkin. Tetapi kalau kita bicara berkat ilahi itu kan menyeluruh roh, jiwa, dan tubuh, Pak. Betul. Mungkin jiwanya merana ya, Pak. Ya. Mungkin justru dia akhirnya bisa jadi penyembah berhala loh. Betul. Bisa jadi loh. Karena di situ orang nggak kenal Tuhan. Ya. Nah, Nanti ujung-ujungnya Tuhannya tuh uang, Pak. ya, tapi bisa saja dia punya uang, bisa. Ya, Tuhannya uang bukan Tuhan. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu ya. Ayat 3 dari Kejadian 6. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Wah, ini udah Tuhan yang ngomong. Berarti kalau dia tidak taat, dia pergi ke Mesir, ayat ini nggak ada loh, pernyataan ini nggak keluar, betul nggak? Ya, betul. Dia disertai dan diberkati hanya berlaku kalau dia ada di tempat yang Tuhan kehendaki. Halo? Betul. Nah, kalau begitu begini Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengalami yang extraordinary dalam pekerjaan, bisnis, dan apa saja pelayanan, mungkin Bapak Ibu, mungkin dengar baik. Mungkin saudara berada di tempat yang salah, yang tidak ditugaskan atau ditempatkan Tuhan. Coba cek kembali sama Tuhan. Betul. Betul, Pastor. Coba cek. Saudara ada di bidang pekerjaan, di bidang pelayanan yang bukan sesuai dengan maunya Tuhan. Mungkin. Ya. Tapi kalau yang sudah menikah ya sudah. Jangan ada, kayaknya saya begini Pak Pendeta karena saya menikah dengan orang yang salah. Ya sudah. Sudah menikah ya sudah, jalanin, jodoh nggak jodoh, jodoh lah. Jangan sampai cerai, nggak bisa. Oke. Ya. Nah, jadi perlu ada action Bapak Ibu. Ishak dia ini menabur, dia bekerja. Bicara mengenai apa? Tindakan-tindakan kita. Ya, jadi perlu ketika kita ini sudah membangun keintiman dengan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, kita mengikuti tuntunan Tuhan, kita hidup dalam integritas, dalam iman, ketulusan, kemurnian, kita harus menjalankan prinsip-prinsip sukses yang berikut untuk menjadi extraordinary, yaitu ada action plan, rencana tindakan. Tapi rencana tindakan ini harus dikerjakan, harus diwujudkan. Ya, ada setting goal, ada rencana yang kita buat, tapi ada action untuk mewujudkan semuanya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Oke, nanti saya berikan waktu untuk Bapak Ibu nanti untuk mengajukan pertanyaan ya. Mungkin kurang lebih waktu 10 menit. Nanti ada waktu. Ya, ini kelas yang sedang berlangsung True Metanoia, masih ada minggu depannya. Kalau saudara mau ikuti langsung di pertemuan kedua ya silakan. Ya, tapi sudah pertemuan pertama sudah berlalu. Nah, ini yang akan diadakan kelasnya pada tanggal 28 Juli, Rabu minggu depan. Ya, tadi yang saya bicara mengenai ego. Bagaimana saudara mengatasi dan memenangkan ego Anda, mengalahkan 31 raja ego. Ya. 31 raja ego, ya. 31 raja ego ini mewakili 31 keangkuhan manusia. Mewakili 31 mekanisme pertahanan diri ego. Jadi ego itu punya mekanisme pertahanan ego, saudara. Ini yang menghalangi kita untuk mengalami berkat perjanjian. Berkat di tanah perjanjian. Ini yang memburukkan kepemimpinan kita. Ini yang membuat banyak orang tidak finishing well. Tidak mencapai akhir dengan baik. Kenapa? Karena egonya bermasalah. Bagaimana, saudara, kita ini menang atas 3 pencobaan besar ego. Nah, saudara akan dibagikan 5 formula ego imago Dei. Dan bagaimana Anda mengalami shifting dari ego menjadi aigo. Ya, nah, silakan kalau saudara berminat, nanti saudara boleh daftar. Ya, oke, demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Liana Marbun. Ya,
Baik, terima kasih Coach. Masih ada Sama-sama. 10 menit. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Hanya 10 menit saja karena Coach akan meninggalkan ruangan kita hari ini. Silakan. Yang mau bertanya terus. Shalom. Ya. Yosua dari Jakarta Barat. Pastor, saya mau tanya, kalau mendengar suara Tuhan itu membedakannya gimana? Karena begini, Pastor, saya kadang-kadang suka bingung. Saya pernah disuruh Tuhan untuk memberikan uang kepada seseorang yang tidak pernah saya kenal. Dan orang itu adanya jauh dari tempat saya, kira-kira 20 km. Asik. Ini yang kadang-kadang iya enggak, tapi saya jalanin aja, gitu loh. Baik. Oke, nanti Pak Yosua ikut kelasnya ya. Nanti kalau dibuka Ginosko Worshiper, nanti Pak Yosua akan dilatih detail sekali. Ya. Terus yang kedua gini, Pastor. Sebelum Pak, saya belum jawab kan pertanyaan Bapak. Aduh, ini nafsu banget nih. Pak Yosua cukup satu aja deh, nanti supaya teman-teman lain dapat kesempatan. Gini Pak, saya jawabnya singkat saja karena sebetulnya jawabannya panjang. Ya. Ya, kuncinya begini Pak, untuk dapat membedakan suara Tuhan atau hantu, Bapak harus belajar untuk mengenal Tuhan dulu. Kuncinya bangun ginosko, keintiman, pujian doa firman itu intim dulu. Dari situ dasarnya, kalau nggak bakal. Ya, kalau saya ini nggak sering komunikasi sama saudara, saya nggak ngerti ini suara siapa. Apalagi suaranya di balik layar, suaranya jauh di mana gitu, pakai telepon, handphone, nggak melihat mukanya, ya bingung ini suara siapa. Betul kan? Karena kalau Tuhan bicara sama kita kan Tuhan nggak perlihatkan mukanya persis ke kita gitu kan? Nah, jadi kita bingung ini suara siapa. Jadi kuncinya itu dulu Pak ya. Oke. Pertanyaan kedua disimpan dulu Pak. Kasih kesempatan ke yang Mau lain. tanya, Nanti Ibu Liana boleh tanya? Mau tanya? Lani ya. Silakan Ibu Pak. Liana. Ya, monggo Fernando. Oke. Pak, saya Fernando, Pak Bram. Ya Pak Fernando. Mau tanya, Pak Bram tadi bicara di tempat yang tepat. Misalkan kita bekerja udah cukup lama di satu tempat. Contoh gitu Pak. Dari staff bisa sampai posisi yang lebih tinggi lah, senior manager. Kemudian tadinya perusahaan ini profesional Pak, tiba-tiba masuklah family-nya dan kemudian dirombaklah segala sesuatu Pak. Dan kemudian ya kalau udah family company begitu kan, jadi suka-suka bos gitu kan ya, like or dislike terjadi demikian. Nah kemudian ada pemberhentian, apakah itu bukan di tempat yang tepat Pak? Padahal seseorang ini sudah membangun posisi dari awal karirnya sampai posisi the last position itu udah senior manager gitu Pak. Jadi tiba-tiba keluarga-keluarga masuk dan itu yang sering terjadi. Apakah itu bukan di tempat yang tepat kira-kira gitu Pak? Oke. Ya Pak Fernando bisa saja dia ada di tempat yang tepat Pak. Tapi ingat bahwa kehidupan kita ini ada musim-musimnya juga dan tempat itu bisa diubahkan Tuhan. Contohnya Elia atau Elisa yang di Sungai Kerit. Ya, saya seringkali seringkali tidak pasti, jadi saya sering bertanya jadi Elia ya. Nah, Tuhan perintah dia, kamu ke Sungai Kerit. Aku sudah perintahkan burung-burung kasih makan sama kamu. Ada penyediaanku, ada supply-ku bagimu. Supply-nya sungai. Supply-nya apa tadi? Dari burung gagak. Betul nggak? Ya. Kalau seandainya dia pergi ke Sungai Kerot, ini Sungai Kerit, tapi dia pergi ke Sungai Kerot, nggak ada burung gagak di situ. Lihat, ada di tempat yang tepat. Ini prinsip, betul nggak? Betul, ada bukti pemeliharaan Tuhan. Tapi kemudian, sama. Kayak tadi peristiwa di PHK, Pak. Bisa kan? Sungainya udah nggak ada air. Lah Tuhan yang nyuruh gue di sini. Gue tunggu aja kan Tuhan bisa buat mujizat mata air baru kayak. Bisa dong, bisa. Tapi ada perintah kedua. Dah, sungaimu udah kering. Nggak usah nunggu. Pergi ke Sarfat. Aku sudah perintahkan seseorang. Siapkan yang kamu perlukan. Nah, misalnya. Ya kan, begitu kan? Enggak Tuhan kan sanggup. Saya kan sudah ada di tempat yang tepat.
saya sudah diberkati di sini. Ayo dong, Tuhan bikin mata air aja di sini. Ngapain sih gue mesti ke Sarfat? Tapi dia taat dong. Dia pergi ke Sarfat. Ketemu janda. Jandanya janda miskin pula. Ini salah kali. Iya kan? Tapi ya ceritanya kan kita udah tahu ya. Nah, oke, itu jawabannya begitu, Pak. Makasih. Even di tempat yang baru, Pak, even di tempat yang baru sungainya lebih sedikit gitu, Pak ya. Begini, kita kalau bicara tempatnya kalau kita tahu itu dari Tuhan, ya pertama tuh sebetulnya ketika kita taat itu ada damai sejahtera. Iya kan? Walaupun tempat itu mungkin kayaknya kurang menjanjikan. Loh, Pak, waktu Tuhan suruh Ishak di Gerar itu, Pak, itu nggak menjanjikan loh, Pak. Paceklik, Pak, nggak ada air, Pak. Itu yang membuat dia berbeda, dibedakan dari yang lain. Kenapa? Air nggak ada, musim paceklik, musim kering, semua orang pada mati, pada tanam apa nggak bisa, nggak jadi. Loh, ini tanam kok jadi. Nah, itu dia. Kenapa? Karena dia ada di tempat yang tepat, walaupun tempatnya kering nggak ada air. Providensi Gitu. lah ya, Pak ya. Ya, Providensi. jadi ya intinya kita taat aja, Pak. Bodoh-bodoh aja udah. Makasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Bram, Thank you, ya, Pak. saya mau tanya Pak Bram. Ya, ini maaf kasih ibu-ibu dulu. Kayaknya nih ada Ibu Lani dari tadi angkat tangan. Silakan Bu Lani, maaf ya. Ya, malam Pastor. Saya malam. dari Jakarta Barat, Lani. Saya mau bertanya nih Pastor tentang pendengaran suara Tuhan ya. Kalau seringkali sih kalau saya mendoakan orang sakit, itu kadang mendapat pendengaran juga bahwa orang ini memang sudah saatnya dipanggil atau tidak gitu ya Pastor. Nah, minggu kemarin itu ada sahabat saya 2 dari Semarang terkena COVID. Yang satu itu teman-teman semua minta suruh kita doakan, sudah kita doakan. Memang saya mendengar sendiri minta pengampunan. Nah, saya sampaikan juga ini minta pengampunan cepat segera. Kalau orangnya masih sadar, suruh doa minta pengampunan. Ternyata betul 2 hari kemudian meninggal. Yang kedua ini saya mendengar suara kesempatan kedua gitu, Pastor. Lah, saya juga kaget apa artinya kesempatan kedua. Saya berkali-kali tanya lagi sama Tuhan, kesempatan kedua itu artinya apa? Tapi nggak ada jawaban. Terus 2 hari kemudian orang itu sembuh, saturasinya sih bagus, langsung meningkat. Tapi 3 hari kemudian meninggal, Pastor. Itu gimana ya, Pastor? Menurut Pastor, kesempatan kedua gitu artinya itu bagaimana, Pastor? Kadang kita sulit mengartikannya gitu. Iya. Baik. Terima kasih, Pastor. Kesempatan kedua itu sebetulnya ya pengertian yang mudah kita tangkap sebetulnya adalah masih ada kesempatan hidup sebetulnya. Iya. Hanya mungkin Bu Lani, nggak tahu, Tuhan bicara buat Bu Lani kan sebetulnya gini, pasti ada alasan Tuhan, kenapa kok Tuhan bicara sama Bu Lani gitu. Iya kan? Apa hal yang urgent banget Tuhan ngomong sama Bu Lani gitu, hal yang penting gitu kan. Bayangkan seorang presiden bicara sama kita, pasti ada sesuatu yang urgent banget, penting kan. Nah, pertanyaannya waktu Tuhan bicara buat Bu Lani mengenai kesempatan kedua, Ibu Lani harusnya nggak tahu apa Ibu Lani tanya nggak sama Tuhan? Soalnya itu sahabat saya sendiri ya, sahabat dari SMP kan, jadi sudah benar-benar dekat. Jadi saya mendoakannya juga jam 12 malam sama jam 3 pagi saya selalu bangun, saya doakan dia, saya mohon minta kesembuhan gitu. Nah, waktu jam 12 malam itu saya mendengar suara begitu. Jadi saya juga bingung mengartikannya ini bagaimana. Setelah 2 hari kok saturasinya baik. Saya pikir betul seperti kata Pastor, berarti kesempatan kedua dia memperoleh kesembuhan hidup, kesempatan hidup kedua kan. Tapi kenapa 3 hari kemudian itu meninggal gitu ya, Pastor? Yang saya heran di situ. Iya, saya juga nggak ada jawabannya Bu Lani ya sebetulnya. Tapi kalau ya sekedar saya bisa jawab atau pemahaman saya ya, pertama adalah itu karena teman ibu, Tuhan suruh ibu doain ya, teman ibu gitu ya, untuk kesembuhan, umur panjang gitu ya. Nah, kemudian Tuhan bicara, berarti doa ibu didengar nih, mau dikasih kesempatan kedua nih, ya. Tapi pada waktu itu, pada waktu Tuhan bicara sama ibu kesempatan kedua, mungkin
ada sesuatu tuntunan selanjutnya yang Ibu harus dapat. Kesempatan kedua, oke. Mungkin Ibu udah ngerti, maksudnya akan diberi hidup umur panjang lagi, ya, seperti Hizkia. Tapi apa yang harus Ibu lakukan saat ini? Untuk mengingatkan temanmu, atau untuk memberitahu sesuatu buat temanmu, atau apa? Mungkin ini yang ada sesuatu yang miss-nya di sini, mungkin. Ya betul, Pastor. Setelah dia kan stres tuh, dimasukkan di ICU stres, jadi langsung saturasi turun. Saya bilang, tolong dikasih tahu bahwa saya berdoa, saya dapat suara Tuhan, itu kesempatan kedua. Setelah dia mendengar itu, dia ada semangat hidup gitu, Pastor. Makanya dia langsung saturasi bisa naik kembali. Tapi setelah itu kenapa itu ya, Pastor, kok langsung meninggal 3 hari kemudian? Oke, Bu, untuk sementara kita nggak punya jawaban, Bu. Itu udah menjadi rahasia Tuhan. Tapi Ibu nggak usah merasa bersalah. Ya. Intinya bahwa Ibu murni hati nuraninya untuk mendengar suara Tuhan ya. Itu dulu, Iya. Bu, yang penting. Ya, makasih, Pastor. Ya. Ya, sedikit Coach. Memang kami di training SOS ada itu Coach. Bagaimana kita belajar suara Tuhan pada Ya. saat kita melayani. Ya. Oke. Baik, saya tutup waktu untuk bertanya Bapak Ibu karena Coach Bram sudah harus berangkat. Kalau Bapak Ibu mau mengikuti kelas-kelas trainingnya Pak Coach Bram, boleh langsung atau boleh bertanya ke saya, nanti saya akan sambungkan ke Coach Bram. Baik, kita akan tutup acara kita pada saat hari ini. Terima kasih untuk Saya ucapkan terima kasih ya buat Ibu Liana dan teman-teman yang sudah memberi kesempatan. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Semoga minggu depan saya nggak ada hal-hal yang, karena ini di luar kontrol ya. Saya ada acara penghiburan jemaat. Ya, baik. Jadi minggu depan semoga aman minggu depan. Maksudnya semoga minggu depan tidak ada agenda lain sehingga saya bisa punya waktu lebih panjang untuk tanya jawab. Baik, kita akan tutup dengan doa. Saya minta Bapak Yusmanalu bisa menutup acara ini dengan doa. Silakan, Ito. Ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang kami terima dari Coach Bram malam hari ini. Terima kasih Bapak, ini adalah pembekalan untuk kami boleh melayani lebih excellent lagi, lebih extraordinary Tuhan Yesus, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk melayani jemaat Tuhan, untuk melayani orang lain. Bapak dalam surga, teruslah Engkau pimpin kami Bapak dalam surga, dan kami boleh mengaplikasikan apa yang kami terima daripada Coach Bram. Doa kami buat Coach Bram Tuhan, sertai pelayanannya, berkati hidupnya Tuhan, sehat, kuat, panjang umur menjadi miliknya, dan Tuhan Yesus pakai dia menjadi alat yang luar biasa Tuhan Yesus untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan yang punya integritas Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sertai pelayanan penghiburan selanjutnya Tuhan Yesus, supaya dalam penghiburan nanti Tuhan Yesus, saudara yang berduka boleh dihiburkan, dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, sertai keluarganya Tuhan Yesus, bahkan pelayanan selanjutnya. Dalam nama Yesus, dan setiap kami yang ada dalam Zoom ini, berkati kehidupan kami Tuhan, berkati pelayanan kami. Bu Liana Tuhan Yesus, sebagai leaders kami, Tuhan tolong dia Tuhan, mampukan dia untuk terus membawa kami Tuhan untuk mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Perlengkapi kami semua dengan perlengkapan surgawi, supaya kami kuat, supaya kami tabah, supaya kami tough dalam pelayanan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Baik, thank you semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih, Sama-sama. Terima kasih Bu Liana. Terima kasih Bu Liana. Teman-teman semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Bu Liana. Sampai ketemu lagi. Ya. Rekamannya bisa Bu Liana. Apakah rekaman bisa dibagi Bu Esther?